Jadi kembali apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo tentang dolar, kita perlu khawatir. Memang rakyat di desa tidak megang dolar. Rakyat di kota pun jarang yang memegang dolar. Tapi dampaknya terhadap anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar itu akan berdampak luar biasa. Akhirnya Menteri Keuangan terbata-bata menjelaskan apa maksud Presiden. Mencoba meluruskan apa yang dikatakan Presiden, tapi gagal total. Akhirnya Presiden menjadi olok-olok. Bahkan ada seorang anak SD yang meluruskan pendapat seorang Presiden. Ini memalukan sebetulnya. Nah, di sisi ini saya menghimbau orang-orang di sekitar Presiden, KSP, atau mungkin banyak penasihat khusus Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Seskap, dan sebagainya, berilah masukan yang baik kepada Presiden. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, ada yang mengatakan, kalau Anda ingin menghancurkan suatu negara, yang pertama, hancurkan dulu mata uangnya. Ini bukan kata-kata saya, bukan kata-kata Rudi S. Kamri, atau kata-kata ekonom UI atau siapapun. Tapi ini adalah kata-kata dari Prabowo Subianto tahun 2023. Lengkapnya seperti ini. Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Nah, sekarang tahun 2026, saat Prabowo Subianto sudah menjadi presiden kita, sudah menjabat lebih dari 18 bulan. Seolah-olah apa yang dikatakan 3 tahun yang lalu berbalik 180 derajat. Presiden Prabowo seolah-olah menegasikan kekhawatiran kita tentang terdepresiasinya mata uang kita, yaitu rupiah. Mata uang rupiah sudah tinggal sekian persen dari nilai aslinya. Bahkan Bloomberg mengatakan ada 5 negara yang mata uangnya paling lemah di dunia. Dari 5 itu ada rupiah dari Indonesia. Ada dong, ada kip dari Kamboja, ada juga dari Laos, dari Iran juga ada. Indonesia, rupiah kita termasuk mata uang yang terlemah di dunia. Presiden Prabowo seolah-olah menafikan itu dengan tetap memberikan semangat kepada rakyat bahwa tidak ada masalah dengan nilai tukar rupiah yang hari ini saya baca itu sudah mencapai 17.700. Opini ini saya ambil gambarnya tanggal 19 Mei 2026. Jam 9 pagi, dolar sudah mencapai 17.700 rupiah. Lalu, entah itu bercanda atau tidak, Presiden mengatakan seperti ini di Nganjuk. Kita lihat saja. Mau dolar berapa ribu, kan kalian di desa-desa gak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Presiden tidak salah. Benar, orang desa tidak menggunakan nilai tukar atau mata uang dolar. Tapi Presiden lupa. Orang kota pun juga tidak menggunakan dolar untuk transaksi. Kita beli bensin pakai rupiah, kita beli di supermarket pakai rupiah, kita beli cilok pakai rupiah, kita beli gado-gado pakai rupiah, karena rupiah adalah mata uang resmi. Saya tidak tahu dari mana
asal muasal guyonan dari Ben Prabowo, dan guyonannya itu membuat kita ketawa getir. Seorang presiden membuat lelucon joke yang sangat tidak lucu dengan mengolok-olok seolah-olah tidak ada masalah dengan dolar sudah berapa ribu rupiah karena orang desa tidak menggunakan dolar. Presiden juga lupa bahwa kita pangan beberapa komoditas masih impor. Kedelai masih impor, jagung masih impor, gandum masih impor, minyak juga masih impor. Plastik bahan bakunya juga masih impor. Lalu apa konsekuensinya kalau semua masih impor? Apakah impor kita bayar pakai rupiah? Tidak, pakai dolar. Kalau kedelai kita bayar pakai dolar, dolarnya sudah 17.700, otomatis bahan baku makanan yang menggunakan kedelai akan naik. Tempe akan naik, tahu akan naik, kecap akan naik, semua akan naik. Sama juga dengan tepung. Tepung kita masih banyak impor. Gandum, maksud saya gandum masih impor. Gandum itu apa? Untuk tepung. Untuk apa? Mie instan. Itu dimakan orang kota sampai orang desa. Di ibu kota negara Jakarta sampai daerah 3T memakan mie instan. Pasti akan naik juga. Pak Prabowo menghibur rakyat dengan penghiburan yang tidak mendidik. Semua tahu orang desa tidak pakai dolar, bahkan orang kota pun juga tidak pakai dolar. Tapi presiden harusnya memberikan edukasi bahwa dampak anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya itu berdampak sangat signifikan yang berpotensi akan terjadinya kenaikan berbagai komoditas yang merupakan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat baik desa maupun kota. Jadi kadang-kadang saya agak bingung ini, mengapa presiden begitu berubah? Mana idealisme seorang Prabowo Subianto tahun 2023? Mana idealisme seorang Prabowo Subianto pada saat beliau menulis tentang paradok Indonesia dan solusinya? Semuanya lenyap. Sebelum berkuasa dan sesudah berkuasa sangat berbeda. Terjadi banyak paradok. Di awal mengatakan efisiensi besar-besaran, tapi kabinetnya super gemuk. 106 lebih pejabat setingkat menteri maupun wakil menteri. Kita harus hemat, belanja hemat, bepergian ke luar negeri hemat. Presiden selama 18 bulan sudah 49 kali keluar negeri. Antara ucapan tidak terrefleksi pada tindakan. Ini namanya paradok. Pak Prabowo mungkin lupa dengan apa yang ditulis di Paradok Indonesia yang menjadi rujukan banyak orang, termasuk para ekonom dan saya pun membaca. Luar biasa. Benar 100% apa kata seorang Prabowo Subianto pada saat menulis Paradok Indonesia dan solusinya. Tapi pada saat sekarang Prabowo Subianto jadi presiden, kita ngenes. Kita masih tergantung dengan banyak impor yang katanya dulu kita tidak boleh impor. Harus swasembada pangan seluruhnya. Tapi swasembada pangan masih hanya beras. Ini yang menjadi problem kita sekarang. Katanya mau efisiensi, tapi kita mengeluarkan dana MBG secara masif gila-gilaan. Paradok, katanya makan bergizi gratis. Banyak yang tidak bergizi dan kenyataannya bukan gratis. Karena rakyat itu mendapatkan MBG
dari APBN yang notabene dari pajak rakyat juga. Tidak gratis juga. Katanya efisiensi. Masih dibangun koperasi Desa Merah Putih. Jor-joran membangun koperasi Desa Merah Putih yang paradok. Koperasi itu menurut Bung Hatta, bahkan menurut ayah seorang Prabowo Subianto yaitu Profesor Sumitro Djayahadikusumo, harus dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya bottom up. Apa jadinya kalau koperasi dibangun dari atas top down, bahkan dikawal oleh para tentara di kodim-kodim. Akhirnya banyak berseliweran di media sosial. Lapangan sepak bola diubah menjadi koperasi Desa Merah Putih. Masyarakat kehilangan lapangan untuk bermain bola. Bangunan koperasi Desa Merah Putih tiba-tiba hadir di tengah sawah di kaki Gunung Semeru. Marketnya siapa? Konon koperasi Desa Merah Putih akan menggantikan Alfamart, Indomaret, tapi kemarin terciduk truk-truk dari koperasi Desa Merah Putih ambil barang dari Indomarko. Apa itu Indomarko? Siapa itu Indomarko? Adalah penyedia barang-barang dari Indomaret. Aneh bin ajaib. Katanya pengurus koperasi digaji oleh negara. Aneh kan? Koperasi itu tidak digaji oleh negara, tapi swadaya dari masyarakat. Bahkan pegawai MBG pun setiap dapur ada 3 orang diangkat menjadi pegawai negeri. Beban APBN. Begitu banyak paradok. Efisiensinya jadi hilang. Akhirnya kita memaknai, ya kita mengertilah. Dan itu sebetulnya masuk dalam common sense juga, bahwa presiden siapapun dia di periode pertama pasti akan membuat program populis untuk mempersiapkan periode berikutnya. Sama dengan MBG, sama dengan Koperasi Desa Merah Putih, sama dengan rencana pembangunan batalion, sekian ratus batalion pembangunan, batalion teritorial pembangunan, ada yang kompi ternak, kompi pertanian, kompi nelayan. Tentara-tentara kita tidak dilatih untuk berperang, untuk melindungi bangsa dan negara, tapi untuk beternak ayam, beternak lele, menanam jagung. Polisi pun sama. Semua sudah keluar dari tupoksinya. Sekarang kalau kita membahas sekian ribu atau mungkin jutaan masyarakat menjadi tentara di batalion-batalion teritorial pembangunan itu, otomatis itu menjadi beban APBN. Seterusnya, padahal Pak Prabowo maksimal akan menjabat dari presiden hanya 10 tahun. Itu pun kalau beruntung. Jadi banyak beban. Dan bagi saya kira presiden mengcopy paste dengan rezim terdahulu. Banyak pembangunan di era Jokowi yang gila-gilaan. Sebagai contoh yang paling ikonik, IKN. Dibangun dari APBN sudah mengucur lebih dari 140 triliun lebih bahkan. Tapi sampai detik ini useless. Tidak bermanfaat dan tidak digunakan untuk kepentingan apapun. Biaya pemeliharaannya banyak. Di tengah hutan belantara Kalimantan Utara, di Penajem Pasir Utara, dibangun bandara VVIP. Pembangunannya mencapai 3, sekian triliun. Pemeliharaannya mencapai 9 miliar per tahun, tidak ada manfaatnya. Bandara Kertajati dibangun sekian triliun, tidak ada manfaatnya. Dan kita sebagai rakyat atau negara tidak juga meminta pertanggungjawaban dari Presiden Jokowi.
Dan mungkin itu yang dipakai oleh Presiden Prabowo. Apapun kebijakan seorang presiden tidak akan digugat meskipun kebijakannya yang merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan APBN kita dan tidak ada manfaatnya. Berbeda dengan kebijakan seorang menteri. Sebagai contoh Nadiem Makarim, pengadaan Chromebook dan CDM untuk digitalisasi pendidikan yang ternyata masih bermanfaat sampai sekarang malah digugat, dianggap merugikan negara, dituntut 18 tahun plus 9 tahun, 27 tahun. Padahal seorang menteri Nadiem Anwar Makarim hanya melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi. Jokowinya kemana? Lepas tangan. Ini disparitas menegakkan hukum di negeri ini. Presiden aman-aman saja. Menterinya yang perlu dipermasalahkan dan perlu khawatir. Jadi kembali kepada Presiden Prabowo, kita harus hati-hati. Kalau Presiden ingat dengan janji-janji kampanye, ingin menegakkan, menumbuh kembangkan demokrasi di negeri ini, lakukanlah semua proses demokrasi termasuk pemilihan presiden. Kalau seorang Presiden Prabowo mau mencalonkan lagi di periode kedua dengan cara-cara demokrasi yang bersih, jujur, dan terbuka. Jangan mengcopy paste pelaksanaan Pilpres tahun 2024 yang penuh dengan aroma politik gentong babi, bansos, pengerahan aparat negara. Itu bukan demokrasi, itu hanya demokrasi elektoral, demokrasi semu, bukan demokrasi yang substansial atau esensial. Jadi kembali apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo tentang dolar, kita perlu khawatir. Memang rakyat di desa tidak megang dolar. Rakyat di kota pun jarang yang memegang dolar. Tapi dampaknya terhadap anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar itu akan berdampak luar biasa. Akhirnya Menteri Keuangan terbata-bata menjelaskan apa maksud Presiden. Mencoba meluruskan apa yang dikatakan Presiden, tapi gagal total. Akhirnya Presiden menjadi olok-olok. Bahkan ada seorang anak SD yang meluruskan pendapat seorang presiden. Ini memalukan sebetulnya. Nah, di sisi ini saya menghimbau orang-orang di sekitar presiden, KSP, atau mungkin banyak penasihat khusus presiden, menteri, sekretaris negara, Seskap, dan sebagainya. Berilah masukan yang baik kepada presiden. Jangan biarkan presiden sering keluar dari teks, akhirnya keluar dari konteksnya, akhirnya membuat blunder dan ditertawakan oleh rakyat Indonesia. Ini yang kita khawatirkan, dan kalau ini diketahui oleh publik dunia, dan sudah pasti di era internet, era komunikasi saat ini yang sudah terbuka, seluruh dunia menyaksikan bagaimana seorang presiden Indonesia membuat statement yang sangat-sangat menggelikan dan tidak edukatif, dan terkesan presiden seolah-olah tidak tahu apa-apa. Padahal digembar-gemborkan presiden kita itu cerdas, pinter, ngerti ekonomi dan sebagainya. Tapi itu semua runtuh karena statement yang dibuat asal-asalan, keluar dari konteksnya, dan sangat tidak edukatif. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.